Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Pada saat ini kakak juga mengucapin selamat Paskah untuk kita semua. Nah, ibadah PT kita saat ini sedikit berbeda adik-adik ya, karena kita melakukan ibadah secara online di rumah masing-masing. Namun, biarlah sukacita kita tidak berkurang karena kita semua juga tetap dalam lindungan Tuhan. Sebagai informasi, untuk persembahan adik-adik dalam ibadah PT dari rumah ini bisa dikumpulkan bersama dengan orang tua yang akan dikumpulkan ke gereja. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah, kakak kasih waktu adik-adik untuk saat teduh dulu ya. Jika sudah saat teduh, sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu dari Gita Bakti 18, marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Ya adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu boleh melaksanakan ibadah PT walaupun dari rumah Bapa, namun sukacita ini tetap tidak berkurang. Kiranya Tuhan Kau ampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga dalam ibadah ini Tuhan kami boleh Kau berikan telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk dapat mengerti dan melaksanakan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau diamkan segala suara sehingga kami boleh hanya berfokus kepadamu. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 105 ayatnya yang keempat hingga yang keenam. Kakak ulangi, Mazmur pujian kita terambil dari Mazmur 105 ayatnya yang keempat hingga yang keenam. Kita baca secara bersama-sama adik-adik ya. Mazmur 105 ayat 4-6 di bawah perikop puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Sedemikian jauh pembacaan Mazmur pujian kita. Silakan duduk kembali adik-adik. Baik adik-adik, sebelum masuk firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 18, Ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai
mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu, selamat Paskah buat kita semua. Ketemu lagi sama kakak di ibadah PT tanggal 19 April 2020. Meskipun ibadahnya di rumah masing-masing, bukan berarti sukacitanya berkurang, tapi sukacitanya tetap ada dan tetap nyata, karena Tuhan Yesus ada bersama kita di hati kita masing-masing. Khotbah hari ini terambil dari Keluaran 7, pasal 7, ayat 7-13, dengan judul Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Kalau adik-adik tadi sudah baca di bacaan Alkitabnya, mengisahkan tentang Musa dan Harun yang pergi menghadap Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan zaman pada bangsa Mesir. Kalau adik-adik lihat, kita baca kilas balik, kenapa sih bangsa Israel bisa dijajah oleh bangsa Mesir? Itu karena pada saat itu, pada zaman Yusuf, ketika Yusuf masih memimpin bangsa Mesir menjadi Perdana Menteri, Yusuf membawa serta keluarganya untuk pindah ke bangsa Mesir karena pada saat itu terjadi kelaparan hebat. Akhirnya ketika keluarga Yakub pindah ke bangsa Mesir, mereka beranak cucu di sana dan menjadi semakin banyak. Ketika Yakub dan Yusuf sudah meninggal dan Firaun sudah digantikan dengan Firaun yang baru, mereka menjadi semakin banyak, melebihi bangsa Mesir. Nah, adik-adik, itulah yang membuat kekhawatiran bagi Firaun, sehingga Firaun akhirnya menjajah bangsa Israel dan memperbudak mereka. Itu membuat bangsa Israel menjadi kecil hati dan mereka bersungut-sungut. Akhirnya mereka meminta tolong kepada Tuhan agar dibebaskan dari perbudakan oleh bangsa Mesir. Tuhan pun mendengar doa-doa mereka dan permohonan mereka. Akhirnya Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk membebaskan bangsa Mesir keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Ya. Kalau adik-adik perhatikan di ayat bacaan tadi, mengisahkan keajaiban Musa dan Harun ketika mau membebaskan bangsa Mesir, bangsa Israel dari bangsa Mesir. Kita perhatikan di bacaan bahwa sebuah tongkat dilemparkan menjadi ular. Sebuah hal yang kalau kakak pikir di saat ini merupakan hal yang tidak mungkin ya. Nggak pernah kakak melihat, mungkin nggak tahu sih adik-adik ya, tapi kakak sendiri nggak pernah melihat ada tongkat yang dilempar jadi ular. Nah, tapi itulah yang terjadi pada saat itu, ketika bangsa Mesir yang saat itu memang dengan kebudayaan yang banyak dewa, menginginkan sebuah mujizat yang terjadi di depan mata mereka baru mereka percaya. Dan akhirnya saat itu Tuhan menyuruh Musa dan Harun membuat suatu mujizat, tongkat dilempar menjadi ular. Ya. Akhirnya Firaun nggak mau kalah. Firaun menyuruh para ahli-ahli sihirnya untuk melakukan hal yang sama, dan mereka melakukannya. Mereka berhasil mengubah tongkat-tongkat itu menjadi ular. Namun demikian, tongkat mereka kalah, dimakan habis oleh tongkat Harun yang sudah berubah jadi ular. Nah, adik-adik, di sini kita mau belajar bahwa cara Tuhan itu sangat ajaib. Kadang kala tidak masuk di akal ya. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu maha ajaib. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan masalah yang kita hadapi sekalipun. Nah, adik-adik, kita mau belajar di sini bahwa setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan punya cara yang ajaib. Tuhan punya cara untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau berserah kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Oke? Caranya adalah dijalani setiap masalahnya, dikerjakan dan dihadapi, bukan lari dari masalah. Bagaimana kita melihat Musa dan Harun yang tidak ada
status apa-apa berani menghadapi Firaun, seorang raja Mesir, seorang raja yang keras. Ya. Mereka tidak takut karena mereka percaya Tuhan menyertai mereka. Begitupun di saat ini, saat banyak sekali kendala yang kita hadapi, virus corona, mungkin bagi orang tua kita ada krisis ekonomi, bukan berarti karena banyak masalah kita harus takut, tidak. Tapi karena kasih Tuhan, kita percaya bahwa setiap masalah itu kita akan hadapi karena Tuhan punya cara untuk semua masalah yang kita hadapi. Adik-adik, di sini kita mau diajarkan bahwa setiap kita bisa dipakai sebagai alat Tuhan untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Bukan karena kita masih muda, kita tidak bisa jadi alat Tuhan. Justru karena kita masih muda, banyak kesempatan yang bisa kita lakukan sebagai alat untuk menyatakan keajaiban Tuhan. Masalahnya adalah mau atau tidak. Kalau dahulu Musa dan Harun bersedia, kita juga harusnya sebaiknya bersedia. Tidak perlu melakukan hal yang besar, justru dimulai dari hal yang kecil. Bisa dimulai dari keluarga kita masing-masing, bisa dimulai dengan lingkungan sekitar kita, tetangga kita, teman-teman sekolah kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang simpel. Kita hidup sesuai kasih Tuhan. Ketika ada masalah, kita tetap sabar, kita tetap teguh, tidak menyerah, kita tetap menghadapinya. Karena Tuhan punya cara yang ajaib untuk memberikan kita suatu anugerah, suatu kasih karunia yang beda dengan yang lain. Kita adalah pembeda, dan kita sebagai anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan bisa jadi lebih baik asalkan kita mau percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Amin. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas segala berkat yang Kau boleh berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kau boleh memberikan kami nafas kehidupan ketika kami boleh hidup sampai saat ini. Ya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan buat firman Tuhan yang kami sudah dengar tadi, kiranya Kau boleh memberkati agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami tidak takut dalam setiap masalah yang kami hadapi karena kami percaya kami mempunyai Tuhan yang ajaib, yang kami percaya yang bisa melakukan segala hal. Karena kami percaya ya Tuhan, Kau selalu menyertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, tengah-tengah krisis dan wabah virus corona yang ada ya Tuhan, kiranya boleh menyertai kami, Engkau melindungi kami, menjauhkan kami dari segala wabah yang ada ya Tuhan, agar kami tetap diberikan kesehatan ya Tuhan. Berkatilah kami, lingkungan sekitar kami ya Tuhan, agar kami membawa dampak yang baik, memberikan kesehatan yang baik ya Tuhan. Kiranya Kau juga boleh memberkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami, setiap pemerintahan yang ada yang mengatur jalannya pemerintahan ini, kiranya boleh memberkati mereka agar mereka dengan bijak menjalankan roda pemerintahan ini agar negara boleh menjadi lebih baik ya Tuhan di tengah-tengah krisis yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa juga buat sekolah kami ya Tuhan. Meskipun kami belajar di rumah, bukan berarti kami tidak semangat lagi untuk belajar, namun lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk belajar demi masa depan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu dari Kidung Muda Mudi 131, baitnya yang pertama dan kedua, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia
tempati gigiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba ke rumah Bapa surga yang bakar. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Kau boleh memberkati kami, memberikan kami kesempatan untuk mengambil waktu ibadah di HMPT pada saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami, kira boleh berkati kami. Dan apapun yang kami lakukan ya Tuhan, boleh sesuai dengan seluruh kehendak-Mu ya Tuhan, dan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan, agar kasih dan berkat-Mu boleh terus nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Dan jangan lupa tetap ikutin ibadah PT secara online minggu depan, pasti tetap ada. Dan terus pantengin di grup WhatsApp dan IG PT, karena bakal ada aktivitas menarik lainnya. Bener ya Kak Galuh ya? Betul sekali. Dan bakal ada aktivitas yang mendapatkan hadiah kayak minggu lalu. Ya kan? Seru nggak? Seru ya Kak Galuh ya? Seru banget. Jadi adik-adik, mohon untuk WhatsApp di grup PT-nya jangan di-mute, dan follow Instagram PT @PT Immanuel Bung Karno. Oke? Stay safe. Stay healthy. Tuhan Yesus memberkati.